Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai peluang. Bagian A, peluang suatu kejadian. Kita akan mengenal beberapa istilah yang ada pada peluang. Yang pertama, ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S kapital. Kemudian titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Banyak anggota dari ruang sampel dinyatakan dengan NS. Contoh, banyak ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu. Nah, banyak ruang sampel dilambangkan dengan NS. Nah, banyak ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu ada 6. Ada 6 ini dari mana? Kita perhatikan sebuah dadu itu sisinya ada 6. Ada yang mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka banyak ruang sampelnya ada 6. Kemudian ruang sampel itu dilambangkan dengan S. Ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, artinya ini mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai mata dadu 6. Nah, penulisan ruang sampel itu S kapital sama dengan, anggota-anggotanya semuanya ada pada kurung kurawal. Kemudian titik sampel adalah anggota dari ruang sampel, artinya anggota-anggota yang ada pada kurung kurawal ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh, tentukan ruang sampel pada pelemparan 2 keping uang logam. Nah, satu keping uang logam itu sisinya ada 2. Ada sisi angka dan juga sisi gambar. Berarti kalau uang logamnya ada 2, kita kalikan. Maka banyak ruang sampelnya adalah 2 kali 2. Ada 4 buah ruang sampel. Sementara anggota-anggotanya atau ruang sampelnya yaitu, kita buat diagram ya. Untuk yang biru ini adalah anggota atau ruang sampel dari logam yang pertama, sementara yang oranye ini adalah anggota atau ruang sampel dari uang logam yang kedua. Maka kemungkinan munculnya ada angka dengan angka dengan gambar, artinya untuk logam pertama angka, logam kedua pun angka, kalau angka dengan angka. Kemudian bisa juga angka dengan gambar, logam pertama angka, logam kedua gambar. Atau bisa juga logam pertama gambar, logam keduanya angka, dan kedua-duanya gambar ya, gambar koma gambar. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Jadi ada 4. Contoh lain, tentukan ruang sampel pada pelemparan 1 keping uang logam dan sebuah dadu. Karena 1 keping uang logam ada 2, ya, ruang sampelnya ada 2, kemudian 1 dadu ada 6, maka kita kalikan 2 kali 6 ada 12 buah. Banyak ruang sampelnya ada 12 buah. Nah, kalau kita tentukan ruang sampelnya, kita bisa menggunakan tabel. Nah, untuk tabel yang ini menunjukkan ruang sampel dari uang logam yaitu angka dan gambar, sementara ini ruang sampel dari dadu yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kemungkinan munculnya bisa angka dengan mata dadu 1 atau gambar dengan mata dadu 1. Angka dengan mata dadu 2, gambar dengan mata dadu 2. Angka dengan mata dadu 3, gambar dengan mata dadu 3, dan seterusnya sampai angka dengan mata dadu 6 atau gambar dengan mata dadu 6. Itu kemungkinan munculnya. Selanjutnya, yang kedua ada yang dinamakan peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Contoh, pada percobaan pelemparan sebuah mata uang sebanyak 20 kali, muncul sisi gambar 12 kali. Nah,
Tentukan peluang empirik muncul sisi gambar dan peluang empirik muncul sisi angka. Untuk peluang empirik muncul sisi gambar, ini sudah jelas ya, ada di soalnya. Karena peluang empirik itu adalah frekuensi kejadian berbanding banyaknya percobaan. Nah, maka ini berarti frekuensi kejadian munculnya sisi gambar itu ada 12, berbanding banyak percobaannya 20 kali. Berarti 12 per 20 kita sederhanakan masing-masing dibagi 4 jadi 3/5. Untuk peluang empirik muncul sisi angka berarti sisa ya. Kan percobaannya ada 20 kali. Muncul sisi gambar 12 kali, berarti sisanya yaitu 8 kali muncul sisi angka. Maka peluang empirik muncul sisi angka adalah 8 per 20. Masing-masing dibagi 4 jadi 2/5. Contoh selanjutnya, tabel berikut menunjukkan hasil pelemparan dadu. Nah, ini dilakukan sebuah percobaan pelemparan dadu, di mana angka 1 muncul sebanyak 5 kali. Nah, F ini adalah frekuensi ya. Angka 2 muncul sebanyak 2 kali, 3 muncul 4 kali, 4 muncul 5 kali, 5 6 kali, 6 dan 8 kali. Tentukan peluang empirik muncul mata dadu 5. Berarti tinggal kita lihat mata dadu 5. Ini mata dadu 5 muncul sebanyak 6 kali. Nah, ingat kembali peluang empirik itu adalah frekuensi kejadian berbanding banyaknya percobaan. Berarti frekuensi kejadiannya ada 6, ya, angka mata dadu 5 itu muncul 6 kali. Banyak percobaannya adalah kita jumlahkan semua frekuensi ini. Jumlahnya adalah 30. Nah, maka 6 berbanding 30, kemudian disederhanakan jadi 1/5. Bagian ketiga, peluang teoritik. Peluang teoritik biasa dilambangkan dengan PA adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan dengan frekuensi semua kejadian yang mungkin. Nah, ini PA sama dengan NA per NS. PA-nya adalah peluang teoritik, kemudian NA-nya adalah frekuensi kejadian yang diharapkan, berbanding dengan NS. NS adalah frekuensi semua kejadian yang mungkin. Contoh yang pertama, pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 7. Nah, di sini ditentukan atau yang diharapkannya adalah mata dadu yang berjumlah lebih dari 7, ya. Nah, untuk percobaan pelemparan 2 buah dadu, maka kan masing-masing ada 6 ya. Ruang sampelnya 6, kita kalikan ya, 6 kali 6 jadi 36. Itu sebagai banyak ruang sampelnya ada 36. Kemudian kita misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 7. Maka kita harus urutkan dulu satu-satu ya kejadian-kejadian yang diharapkannya. Nah, 2,6. Nah, 2,6 ini masuk kenapa? Karena jumlahnya lebih dari 7. Ya. Kan tadi sudah ditentukan mata dadu yang berjumlah lebih dari 7. Maka 2,6 ini masuk karena jumlahnya 8. Kalau 2,5 masuk enggak? Enggak masuk. Kenapa? Karena jumlahnya 7. Sementara yang ditentukan harus lebih dari 7. Kemudian 3,5 jumlahnya 8. 3,6 jumlahnya 9. Dan seterusnya sampai 6,6 yang jumlahnya 12. Maka NA-nya ya, banyak kejadian yang diharapkannya adalah ada 15. Bisa dihitung di sini ya, ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian NS-nya tadi sudah dibahas bahwa banyak ruang sampelnya 6 kali 6, 36. Dan peluang teoritiknya NA per NS, NA-nya 15, NS-nya 36. Jadi 15 per 36 kita sederhanakan masing-masing dibagi 3, jadi 5/12.
Contoh yang kedua, dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang teoretik terambil kartu bernomor genap. Misalkan, A adalah kejadian terambilnya kartu bernomor genap. Untuk kartu hati itu kan mulainya dari 2 ya, tapi ini ditentukan bernomor genap ya, kartu yang bernomor genap. Berarti ada 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian kartu wajik juga sama, 2, 4, 6, 8, 10, kartu keriting, dan kartu sekop. Semuanya ada 5. Ada 5 kartu bernomor genap, dan jenis kartunya ada 4. Kita kalikan 5 kali 4 jadi 20. Maka NA-nya 20. Kemudian NS-nya, karena masing-masing kartu itu ada 13 ya. Misal kartu hati itu kan mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada kartu J, Ki, K, dan juga As ya. Masing-masing ada 13 kartu. Jenis kartunya ada 4, 13 kali 4 jadi 52. Maka NS-nya 52. Untuk peluang teoretiknya berarti NA per NS 20 per 52. Masing-masing kita sederhanakan. Jadi dibagi 4, hasilnya 5 per 13. Oke. Contoh yang ketiga. Dalam sebuah kantong terdapat 11 kelereng biru, 6 kelereng merah, dan 4 kelereng putih. Jika diambil satu kelereng, tentukan peluang terambilnya kelereng merah. Oke. Misalkan, A adalah kejadian terambilnya kelereng merah, maka NA-nya ada 6. 6 ini dari mana? 6 ini dari jumlah kelereng merah yang ada pada kantong. Nah, ini ada 6 kan ya, 6 kelereng merah. Kemudian, NS adalah jumlah semua kelereng yang ada pada kantong. Berarti 11 tambah 6 tambah 4, hasilnya ada 21. Maka PA sama dengan NA per NS. NA-nya 6, NS-nya 21. Ini bisa disederhanakan masing-masing dibagi 3. Jadi 2 per 7. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.